berguncang. Kalau bukan Allah yang menolong, udah mati saya sama anak-anak saya. Di situ, di saat terkepung api, gak ada yang satu orang pun yang nolong. Di sepertiga malam saya terbangun, rumah saya udah terbakar, kita terjebak di api, saya dengan anak-anak saya, gak ada yang nolong, satu tetangga belum pada datang. Gelap yang kelihatan hanya api, panas sudah kayak di neraka. Di situ kalau bukan Allah yang nyelamatin, disitulah Allah dekat sedekat dengan umat Nabi. Kalau bukan Allah mati semuanya. Cuma ngerembet-rembet tembok, anak-anak kamar, anak-anak ngebangunin, anak-anak udah keluar loncat dari rumah. Dari lantai 2 ke lantai 1, cuma itu. Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habis semua. Yang kamu kejar di dunia popularitas, cinta dunia, kejar harta, mati-matian, jor-joran kejar harta. Ya wajar, anak kecil-kecil bayar kuliah sendiri, sekolah sendiri, gak ada bantuan dari orang lain. Ya. Maka saat itu ternyata lihat habis sama Allah. Bersyukur kami di sini. Kembali kepada Allah. Hartanya cuma ini, anak-anak. Cuma anak-anak. Ya. Ini ayat ini yang menggugah saya, yang saya bersyukur. Ya. Allah itu sangat dekat. Kita cuma disuruh sabar. Ya. Lalu kalau kita tahu kita bersama siapa saat kita sabar, pasti kita akan berbondong-bondong mendekati ujian kita masing-masing. Bersama siapa kita sabar? Bukan bersama tetangga, tapi bersama siapa kita sabar? Bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bersama Allah. Lalu kalau kita tahu hadiah-hadiahnya sabar, Bu, kita mau sabar. Sabar itu no limit. Sabar itu no limit. Kenapa sabar no limit? Karena Allah kasih pahalanya juga no limit. Lihat di Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10, di situ Allah kasih pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10, Allah kasih pahalanya tanpa batas. Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas, disempurnain pahalanya tanpa batas. Buat orang-orang yang lagi dikasih ujian tuh, sempurna pahalanya tanpa batas. Lalu kenapa kita batasi sabar kita? Karena sabar ada batasnya, Umi. Ya berarti kita belum sabar. Ya, kita belum sabar saat itu. Karena sabar gak ada batasnya, no limit. Asal kita tahu dulu artinya sabar itu apa sih? Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri dari dorongan hawa nafsu, itu sabar. Saat kita udah sabar, Allah akan lihat mana amalan terbaikmu dari sabar. Kan lihat beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah hanya ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Mana amalan sabarmu, mana amalan yang baik sabarmu, mana. Dikasih nih ujian nih, coba dikasih perantaranya, didatengin perantaranya. Misalkan diuji suami, diuji anaknya, ya dikasih ujian nih melalui suaminya, misalnya melalui anaknya atau hartanya atau pekerjaannya atau tetangganya atau menantunya atau mertuanya, kasih ujian perantara. Saat itu kita mau marah, ingat, oh iya, sabar itu menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Kalau saya marah, ini setan yang lagi ngojok-ngojok saya, gagal saya. Ini Allah lagi lihat amalan terbaik sabar saya mana. Ini. Jadi mau marah, istighfar lagi. Oh, artinya sabar menahan diri. Ya. Ini istighfar. Saat istighfar, Bu, kayak temperatur suhu, Bu. Saat kita demam, ya anak kita demam panas tinggi, kita kompres, ya turun demamnya. Saat kita istighfar, lagi marah-marahnya kita istighfar, turun nih temperatur suhu badan kita, ya hawa nafsunya langsung turun begini. Apa pahala-pahala sabarnya, Bu? Dapat apa aja sih? Dapat pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau di dunia kita cuma bisa beli sutri doang, ya. Yang beda tipis lah sama sutra, sutri yang kawinnya, ya. Nanti di surga kita dikasih pakaian terbuat dari sutra. Surat Hud ayat 11 kalau saya nggak salah. Al-Insan ayat 12 kalau saya nggak salah. Coba saya buka dulu kitabnya. Maka kita akan berbondong-bondong mendekati ujian kita masing-masing. Lalu dapat apa lagi? Allah angkat derajat kita kalau kita mau sabar. Dapat apa, Bu, kita sabar?
ampunan dan pahala yang besar dari Allah di Quran surat Hud ayat 11. Kalau kita sadar dapat